Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saya mau memberikan sharing mengenai kehidupan saya yang bertemakan kemenangan di dalam Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 1 kita mulai dengan firman Tuhan. Pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ di Taman Eden, ya, ada Adam waktu itu sendirian. Ya, Adam diberikan taman yang indah, diberikan pohon-pohon yang rimbun, ada pohon buah-buahan, buah tinggal makan, air tinggal minum, ada 2 sungai yang sangat jernih, yang di situ ya suasana seperti di sorga. Suasana sorga. Mengapa? Karena ada kehadiran Tuhan, firman yang hidup. Marilah kita mulai dengan firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan haus lagi." Di Yohanes 4 ayat 14, Yesus berkata, "Air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air spring, ya, di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, the water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Dari New International Version Bible, ya. Jadi mata air spring yang terus memancar itu di dalam diri kita, itu memancar terus ada, itu adalah Roh Kudus yang terus hadir di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya. Life is a journey. Kehidupan adalah suatu perjalanan, tetapi perjalanan kemenangan di dalam Tuhan. Kehidupan itu adalah seperti roda pedati. Ya. Satu saat kita ada di atas, satu saat ada di bawah. Ya, lagi di atas, ya, tenang, sejahtera, ya, suasana Taman Eden, suasana sorga, ya. Satu saat ada di bawah, ya, di padang gurun, di gurun dunia ada badai, ada penjara, ya. Life is a journey. Ketika di Taman Eden itu tenang, ya, Adam makan minum tersedia, ya. Waktu di gunung, Tuhan Yesus hadir juga dengan Musa dan Elia, ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus berkata kepada gurunya, "Guru, betapa bahagianya kami. Marilah kita membuat 3 tenda. 1 untuk guru, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Merasa bahagia, dia ingin lebih lama di sana, merasakan suasana surga, ya. Kemudian Tuhan Yesus juga pergi ke padang gurun 40 hari 40 malam, dia puasa, ya. Daud juga ada di padang gurun. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh Saul. Saul mengejar Daud untuk membunuh Daud, karena dia tahu Daud nanti akan menggantikan dia sebagai raja. Padahal dia ingin anaknya jadi raja. Jadi lebih baik saya bunuh Daud ini, begitu. Ya, sekarang pada waktu itu saya ada di Taman Eden. Ya, saya punya anak 3, 1 Yusak, sudah menikah dengan Steny, anaknya Isto dan Monique. Ya, senang sekali karena Yusak sudah dapat pekerjaan. Dia lulus S1 dan S2, ya, S2 di Perth Master of Business Administration. Dia senang dapat pekerjaan. Kemudian anak yang kedua, Thomas, menikah dengan Joyce, istrinya. Thomas dengan Joyce, anaknya Janice dan Jethro. Thomas dan Joyce
lulusan S2 juga. Kemudian anak yang ketiga Riani, suaminya Anto, anaknya Dea. Riani lulus S3, Anto lulus S2 ya. Di suasana senang, sejahtera. Tapi tiba-tiba Februari 2013 ya, top of the world, saya dipanggil ke Gorontalo. Ada apa nih? Dan ada pekerjaan udah 1 tahun yang lalu, tapi sudah diterima dengan baik, dapat surat diterima dengan baik, pekerjaannya baik ya. Tapi dipanggil, diperiksa, terus diperiksa ya, mulai dari prafok, kualifikasi, tender, pelaksanaan pembangunan ya, diperiksa. Ayo, mana salahnya nih gitu ya. Mestinya ada praduga tidak bersalah, tapi di sana tidak. Langsung saya dimasukkan penjara walaupun belum masuk pengadilan, supaya jangan berubah bukti-buktinya katanya ya, harus di sana terus ya. Di bulan Juni 2013 saya dimasukkan penjara. 2013 bulan Oktober ya, divonis bersalah. Desember 2013 ada apa nih dengan Janis sakit, mual, tidak mau makan, mual ya, kulitnya tidak baik begitu ya. Diperiksa ke dokter, pindah dokter, belum dapat jawaban yang memuaskan sampai lebih dari 20 dokter. Akhirnya Agustus sampai Desember 2014 ya, oleh dokter Singapura, dia diberitahu sakit autoimun. Sakit autoimun adalah sakit di mana imunitas, daya kekebalan tubuhnya menyerang tubuhnya ya. Kemudian 2015 Februari tidak membaik, masih sakit terus ya. 2015 April besan saya Els, maminya Joyce, sakit kanker rahim. Wah, diperiksa ya. Wah, firman Tuhan, though I walk through the valley of shadow of death, I am not afraid. Saya tidak takut. Walaupun saya berjalan di dalam lembah kematian, saya tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Itu kata Daud di Mazmur 23. Aku tidak takut karena ada Tuhan yang menyertai aku. Kemudian apa pekerjaannya di sana? Saya sebagai konsultan mengawasi pengawasan untuk pembangunan bandara itu ya. Pelapis aspal 7,5 cm menurut kontraknya, 7,5 dilapis ya. Kemudian runway-nya itu lebarnya 45 meter, panjangnya 2.500 meter ya, di overlay 7,5 cm. Di 45 meter itu dulu waktu mau mulai pekerjaan sudah disurvei keadaannya, karena tidak ada surveinya, tidak ada disurvei. Panjang 45, potongan melintangnya itu survei tiap 3 meter, jadi 4.545 meter dibagi 3 ada 15, jadi ada 16 titik. Mesti 15 tambah 1 ya, 16 titik. Ke arah panjangnya 2.500 meter disurvei tiap 5 meter. Ada 501 titik. Jadi jumlahnya 501 kali 16 titik, ada lebih dari 8.000 titik. Itu disurvei supaya kita tahu profil gelombang-gelombangnya ke arah melintang, ke arah memanjang. Udah ada gambarnya, bergelombang sampai pesawat Garuda ya tidak mau ke sana lagi, karena waktu dia lewat gitu baggage-nya ya, koper-koper itu jatuh dari atas ketimpa penumpang, diprotes. Jadi Garuda tidak mau masuk ke sana lagi, harus diperbaiki dulu ya. Di dalam potongan melintang lebar 45 meter itu gelombang juga, ke sana gelombangnya kita lihat gelombangnya itu ada yang
koordinat 25, ada yang 6 cm, ada yang 18 cm, ada yang 22 cm. Jadi 6 cm, 18, 22 lagi gitu ya. Jadi begitu berkelompok ya. Koordinat 55, ada yang 0,8 cm, ada yang 9 cm, ada yang lebih dalam lagi. Jadi kita periksa tiap koordinat, tiap potongan ya. Kemudian kita ambil contoh. Contohnya 120 titik ya. Jadi tiap-tiap ketebalan itu, misal ketebalannya 2, 4, 6, 8, 10, misalnya 100 titik, 200 titik, 300 titik, 400 titik ya, kita periksa ya. Nah, kemudian di bornya itu perwakilan 100 titik ya 10, 200 titik 20, 300 titik 30, 400 titik 40. Jadi perwakilan titik ada 120 titik, kemudian dirata-ratakan berapa ketebalannya. Setelah dibor, diperiksa, ternyata lebih dari 7,5 cm, 8,3 cm. Tadinya dia bilang bayar kerugian negara. Ternyata di sini tidak ada kerugian negara. Tapi walaupun begitu, tetap saja masuk penjara. Saya tidak mengerti itu. Ya sudah, ya di penjara itu pintu sudah tertutup, ya tidak bisa kemana-mana, pergi ke penjara. Ya. Tapi saya pikir itu sudah dapat persetujuan Tuhan. Bagaimana? Ya terima saja sudah, ikhlas. Oh banyak yang gak ikhlas. Wah sakitnya stres, ya, sakit lambung, tekanan darah tinggi, batuk, wah macam-macam ya. Saya terima saja, ya tulus, ikhlas, ya trust Him. Praise Him, thank Him, ya. Rendah hati. Ikhlas ini yang penting. Ikhlas itu ya terima ya, terima. Let go itu udah lepaskan. Let go, lepaskan. Let go, serahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan yang membereskannya. Tuhan yang membereskannya bagaimana? Contohnya seperti Petrus sudah memancing atau menjala ikan di danau, jalannya aut-autan, sobek-sobek, dia duduk, aut-autan dirapikan satu-satu, yang sobek dijahit sehingga rapi lagi, besok siap untuk dipakai. Kita juga begitu, saya juga begitu, ya dibereskan oleh Tuhan, sudah beres, nanti kita dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, jalan Tuhan sempurna, Tuhan tidak pernah salah. Semua Tuhan berikan kepada kita kebaikan. Ya, jadi kita di sana tunggu waktu dilatih oleh Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan ya. Di sana juga ada tim penasehat. Ada 5 orang dari Jakarta, 1 orang dari Gorontalo. Ada 6 orang pengacara yang menjadi penasihat hukum. Kemudian teman-teman di gambar ada teman saya insinyur Teguh, ya kemudian ada insinyur Sakius PhD S3, ada istrinya Monica S2, semua bagian sipil, dan ada Mas Fat, dia juga ikut ke Gorontalo, ikut proyek, ya dia insinyur geodesi, dia rapat beritahu bahwa sebenarnya ini sudah menurut aturan-aturan. Tebalnya udah sama ya. Tim legal itu datang tiap minggu itu rapat. Ada temannya Pak Didi itu disediakan rumahnya. Silakan rapat di rumahnya. Tim pembela, tim dari sarjana-sarjana ya, di sana rapat, akhirnya dapat kesimpulan untuk pembelaan. Tetapi tidak bisa, sudah diatur bagaimana tidak tahu, masuk penjara juga. Nah di dalam penjara itu satu ketika ada yang sakit itu sakitnya diare, buang-buang air, sakitnya muntah-muntah, ya kencing, muntah di tempat tidur, diare di tempat tidur, ya buang air, bau, waduh bagaimana ini? Panggil temannya, kita patungan. Untuk apa? Bersihkan tempat tidurnya, mandi dia bersihkan, kasih
pakaian yang bersih, ya tidur lagi tidur yang bersih, ya. Tapi saya bilang sama teman saya yang di sebelah saya, dokter, kalau dia mati kita kena dulu nih, kenapa nggak beritahu? Kita lebih baik beritahu dokter. Oh iya, dia beritahu dokter sama dia. Besoknya muntah lagi, ya diare lagi, ya. Kemudian siang jam 12 dibawa ke dokter, kemudian jam 3 sore kedapatan dia sudah meninggal. Waduh, kasihan. Yang sakit batuk, sakit kurus gitu ya, sakit katakanlah TBC, ya kurus, dibawa ke rumah sakit karena pingsan tidak bisa nafas, dibawa ke rumah sakit. 1 minggu kemudian balik. Kenapa kok cepat begitu? Udah baikkan, kasih obat, dikasih obatnya, tapi obatnya untuk seminggu. Kalau batuk begitu seperti TBC itu kan harus 6 bulan obatnya, tapi mereka tidak punya uang. Jadi sudah lebih dari seminggu, sebulan, sakit lagi, bawa lagi ke rumah sakit, ya baik lagi, sakit lagi, bawa lagi, akhirnya meninggal. Sakit batuk saja bisa meninggal, ya sakit diare meninggal, kemudian tekanan darah tinggi, stroke, meninggal. Wah, betul-betul saya ada dalam lembah kematian. Oleh karena itu saya serahkan pada Tuhan. Dan mau sakit, ya batuk pilek waktu itu. 3 bulan batuk pilek. Saya bilang sama dokternya, dokter, kalau saya batuk pilek ini bisa mati saya ada sakit jantung lagi, ya. Habis lonjak bagaimana? Itu ada ruang kosong, klinik kosong. Saya di situ boleh, sendirian di situ malam. Tidak takut sendirian, saya tidak takut, ya, sendirian. Tidak lama banyak yang datang sampai 10 orang tinggal di situ, ya. Ada tim yang datang itu ada lebih dari 50 orang, ya. Dari mana-mana datang teman-teman saya, dari Jakarta, dari Tegal, dari Salatiga, dari Sydney, dari Perth, ya, pada datang semua. Ada dari GKI Pondok Indah, GKI Cinere, ada Pendeta Vera dari GKI Pondok Indah, ada Pak Barito, Pak Reza, Ibu Augri, Ibu Lia Pandiangan, ada Pendeta Helen Aramada dari GKI Cinere, ya, datang ke sana. Ada Pendeta Dede datang ke sana karena adik istri saya dia. Ada Pendeta Riani, anak saya, ya, datang ke sana. Lebih dari 50 orang datang ke sana. Di sana bagaimana? Wah, ada ancaman, saya mau dibunuh, saya bilang. Jadi gimana? Wah, saya berdoa, teriak pada Tuhan. Tuhan, kalau saya malam-malam lagi jalan, habis pulang dari klinik ditusuk, bagaimana? Tolong Tuhan. Wah, saya berdoa terus. Wah, satu malam ada 3 orang tinggi besar, ya, di tempat tidur saya. Wah, jaga begitu, ya, sehingga saya pagi-pagi bangun udah tidak ada. Saya tahu Tuhan kirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga saya di kehidupan saya. Karena itu saya banyak doa, sabar, percaya Tuhan, ikhlas, mengampuni yang bersalah. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, dalam Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Luar biasa, ya, Tuhan menguatkan saya. Nah, di situ ada firman Tuhan, Matius 11 ayat 28. Itu mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Pikulah aku dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, karena aku enak rasanya dan ringan adanya. Matius 11 ayat 28. Jadi bebannya datang pada Tuhan, ya, diberikan kelegaan. Kuknya kasih kuk, ya, kuk itu beban, ya, kalau misalnya lembu membajak di sawah dikasih kuk kayu begitu, ya, yang melengkung pas cocok, ya. Jadi kuk aku enak rasanya. Kenapa enak rasanya? Karena kuknya pas gitu, ya, tidak menyakitkan, lengkungannya pas, cocok, ya.
dan dibuat oleh tukang kayu terkenal, tukang kayu Yesus Kristus dari Nazaret, ya. Dan ringan adanya. Kenapa ringan adanya? Karena petani yang membajak sawah dengan dua lembu, satu lembu yang besar dan kuat, satu yang kecil dan lemah. Waktu dia membajak dan membajak, si petani melihat yang besar dan kuat itu dia menanggung 100% bebanku. Yang kecil dan lemah itu menanggung 0% beban. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, ya, Yesus yang besar dan kuat, kita yang kecil dan lemah. Yesus menanggung 100%, kita menanggung 0%. Betul apa tidak sih? Kita lihat firman-Nya. Matius 8 ayat 17 berkata, Tuhanlah yang memikul kelemahan kita dan penanggung penyakit kita. Dia yang menanggung, ya. Di dalam Matius 11, di dalam Yesaya 46 ayat 4, ya. Sampai basah tuamu aku tetap dia, dan sampai basah putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi terus sampai tua Tuhan menanggung kita. Jadi life is a journey, ya. Kehidupan itu adalah suatu perjalanan, ya. Life is a journey with God, ya. Jangan lupa itu ada with God, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ringan adanya. Nah, penjara di sana, ya, ada teman-teman yang membuat klinik, ya. Dia kekurangan orang, saya ikut bantu di klinik. Di situ di Beckham, orang-orang sakit datang, dibuka bajunya misalnya, punggungnya sakit, dipasang gelas itu dikeluarkan, divakum, udaranya dikeluarkan, kemudian dagingnya naik ke atas gitu, ya. Terus itu udah ditunggu gitu, ya, berapa lama, ya, akhir 1 menit 2 menit, kemudian dibuka, penyakitnya ternyata jadi lebih ringan, ya. Jadi banyak yang datang ke sana sakit, kakinya ke tembok, ya, pincang, ya. Kemudian saya bilang masuk aja ke sana, kita Beckham 3 kali Beckham, dia pakai kruk gitu, ya. Sudah tidak pakai kruk lagi, ya, kayu itu penopang itu dia tidak pakai, dia udah sembuh. Sakit asam urat, tidak bisa jalan, pincang-pincang, ya, di Beckham langsung bisa baik, ya. Kemudian sakit tekanan darah tinggi, ada yang sakit jadi gatal, dari staf di sana, ya, gatal-gatal, di Beckham keluarkan darahnya langsung baik, tidak gatal lagi. Dan kepalanya sakit, di Beckham, ya, sembuh, ya. Tuhan memberkati, ya. Saya selama di situ 2 tahun lebih, ya, 2 tahun setengah lah. Di sana ada pasiennya lebih dari 2.000 pasien, bisa sampai 3.000 lebih, ya. Dan kemudian saya kirim ke ITBI, itu adalah ahli Beckham Indonesia, dikasih foto-foto, dikasih absensi lebih dari 2.000 orang, ya. Kemudian dapat sertifikat anggota dan sertifikat ahli Beckham Media. Luar biasa, ya. Saya jadi ahli Beckham, nolong orang, ya, gak usah bayar, karena di sana gak bayar, kecuali orang luar datang luar, ya, dia bayar 25.000 untuk beli alat-alat, ya, alat Beckham, untuk beli tisu, untuk beli alkohol, untuk beli minyak kayu putih dan lain-lain, ya. Saya di sana juga tiap minggu mengadakan kesaksian dan pujian, ya, kesaksian dan pujian. Saya bersaksi bahwa saya mengasihi Tuhan, saya memuji Tuhan, ya. Teman-teman banyak yang mengunjungi, ya, di sana, di gereja juga, ya. Pada suatu ketika ada ulang tahun dari kepala panti asuhan di Gorontalo, dia tempat saya bermasyarakat, kerja di situ, maksudnya membiasakan diri kerja di masyarakat, ya.
sudah hampir dibebaskan waktu itu. Ternyata di sana senang sekali saya mengadakan lomba jel, lomba kuis lagu, lomba kuis teka-teki, menyanyi, lomba nyanyi, ya. Mereka senang. Kalau betul menebak, saya main harmonika, kalau betul tebak lagunya dapat hadiah, banyak hadiahnya saya bawa gitu. Mereka senang sekali, tidak pernah seperti begitu katanya, ya, senang sekali. Kemudian setelah bebas saya mengadakan syukur dengan Perkantas Gorontalo, Perkantas Persekutuan Kristen antar universitas di Gorontalo. Sana ada yang datang yang tua itu Profesor Enos dan alumni dan mahasiswa. Ya, kemudian bersyukur di Jakarta dengan alumni Perkantas, dengan staf Perkantas Jakarta, dengan teman-teman bersyukur, teman-teman legal pengacara bersyukur, dengan teman-teman Kombas Gunung Hermon bersyukur, ya, di KI Cinere. Saya juga mengadakan kesaksian dan pujian di retreat lansia di KI Cinere. Ya, hidup itu adalah suatu proses. Hidup itu adalah belajar tanpa batas umur, tanpa ada kata tua. Kalau jatuh, berdiri lagi, bangun lagi, kalah, coba lagi, gagal, bangkit lagi. Never give up. Never give up. Tidak pernah menyerah. Ya, di dalam Tuhan ada kemenangan. Dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 35. Life is supposed to be difficult. Hidupan itu mestinya sulit, tetapi menyebabkan kita bisa untuk bertumbuh, untuk belajar dari Tuhan, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar kasih, belajar memaafkan, mengampuni. Life is a journey, tapi ada tambahannya. Life is a journey with God, ya, dengan Tuhan. Ya. Jenis cucu saya November 2015 sembuh. Oktober 2015 sembuh. Saya bebas 2015 Desember. Luar biasa, Tuhan berkati. Kemudian kumpul dengan anak-anak dan cucu-cucu, senang sekali. Ada sukacita, ada kemenangan di keluarga yang ada kehadiran Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.